Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-munasabatil mubarakah nahnu ma'a fadilati Syekh Al-Karim Kiai Fahri Suyuti min Semenep. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini channel YouTube Lora Madura bersama dengan Kiai Fahri Suyuti Semenep. Mudah-mudahan oleh Allah beliau selalu diberi sihah wal afiyah, diberikan anak-anak yang soleh solehah, dan pesantrennya menjadi pesantren yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan santri-santrinya menjadi santri yang min ibadillahis sholihin. Dan mudah-mudahan santrinya semuanya bisa berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar hal-hal yang berkaitan dengan dakwah. Kita ingin bertanya, mohon maaf Kiai, kita akan bertanya, mungkin tidak usah memperkenalkan siapakah Kiai Fahri ini, insya Allah sudah banyak di YouTube saudara. Artinya sekarang ini kita akan bertanya dakwah bagaimana yang paling baik di zaman sekarang Kiai. Nah, karena zaman sekarang kan dakwah ada lewat ini lewat itu, ada yang pakai majelis, ada yang pakai semuanya. Ini dakwah di zaman sekarang yang paling baik bagaimana Kiai? Ya, tetap seperti yang dulu. Maksudnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, cuma mungkin teknisnya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan perkembangan keadaan. Jadi kalau dulu kan tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada media-media sosial. Sekarang kan sudah ada media-media sosial. Ya, bagi yang memang mempunyai kemampuan untuk itu, kesempatan untuk itu lewat media-media sosial itu yang memang harus juga aktif di situ, karena ahlul batil juga aktif juga di situ. Jadi kalau dari kita ini tidak ikut mengisi, maka akan banyak ini yang jadi korban-korban ahlul batil karena kita tidak menyuarakan kebenaran. Jadi harus kita seimbang harus ngimbangin kita, ya betul. Nah, jadi kalau tidak ngimbangin maka akan banyak korban-korban ahlul batil nanti. Berarti memang seharusnya di zaman sekarang untuk dakwah lewat medsos harus kita bagi santri sedia. Karena sudah tidak bisa mengelak kita itu. Tidak bisa tidak sedia. Tidak berarti mereka itu sudah hidup dengan medsosnya. Kalau kita tidak ikut mengisi, ya mereka yang mengisi. Akhirnya bisa jadi Allah nanti ini. Iya. Bila sebagaimana yang disampaikan oleh para kiai itu, bila bila kebenaran tidak disuarakan, betul, maka nanti yang akan berkuat adalah kebatilan. Betul. Lebih seperti sekarang itu kan orang yang ahlul haq, orang yang berbicara tentang agama itu tinggal sedikit. Bahkan yang belajar agama pun juga semakin sedikit. Sekarang itu lebih banyak kepada belajar keduniaan, sehingga sampai banyak keagamaan itu banyak ditinggalkan. Dalam keadaan seperti sekarang ini, mereka itu basic keimanannya dan keimanannya itu masih dangkal, sehingga labil sekali. Mereka dengan cepat akan ikut kepada ahlul batil itu. Sekarang banyak fitnah agama. Kalau kita tidak menjawab tantangan-tantangan seperti itu, maka mereka akan hanyut kepada mereka ahlul batil itu. Fitnah agama luar biasa. Ya, apalagi sekarang fitnah masalah nasab sih dia. Ini yang salah ini Kiai, yang tidak tahu tentang ilmu nasab kemudian berkomentar dalam nasab. Ini yang bahaya sih. Betul. Itu yang namanya ruwaibithah, termasuk asyratus sa'ah. Termasuk tandanya kiamat itu ketika orang-orang bodoh bicara tentang urusan umat. Padahal yang nggak tahu ilmunya sih dia. Dan ini yang menyebabkan Islam kocar kacir sih. Betul. Jadi yang akan merusak itu sepertinya lebih banyak daripada yang akan memperbaiki. Insyaallah. Jazakallah khair Sayyidina. Memang jadi seharusnya untuk zaman sekarang adalah tujuannya untuk mengimbangi daripada kebatilan-kebatilan yang ada di medsos seperti TikTok, joget-joget di sana. Ini kan alangkah baiknya digunakan hal-hal yang positif. Jadi mereka itu disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan ilmu-ilmu keagamaan.
disibukkan dengan itu, sehingga minimal itu mengurangi kesibukan-kesibukan dengan media-media sosial yang isinya cuma yang pura-pura, yang batil-batil. Joget-joget. Nah, Sidi. Oke, kemudian selanjutnya Sidi, cara mendidik santri dengan metode antum. Jadi metode antum itu bagaimana cara mendidiknya Sidi? Karena kan ada kan metode bagi kiai kan, ada yang puasa, ada yang dengan riyadhahnya itu dengan tirakat apa, tirakat air laut mungkin Sidi. Khitan karena di situ mendoakan. Mungkin metode antum gimana Sidi? Sampai Al-Bustan ini yang saya rasakan, yang saya lihat ini sampai sekarang ini sampai ke 10 insyaallah ini. Artinya Al-Bustan pondok pesantrennya Kiai Fahri ini ya ikhwan sudah bercabang ke mana-mana di wilayah Semenap ini. Masya Allah, ada Al-Bustan 1, ada Al-Bustan 2, ada Al-Bustan 3 sampai berapa Sidi? Dengan sekarang 9. sampai 9. Dan sekarang beliau membeli tanah lagi. Insya Allah nanti akan ada Al-Bustan yang ke-10 nanti. Mudah-mudahan ini menjadi tempat yang barokah sampai ila akhiril qiyamah ya Sidi. Amin. Metode antum tarbiyah di santri. Iya. Saya itu metodenya ya mengikuti pada guru saya, karena saya itu ya di antara guru saya itu adalah dengan menggunakan kitab saja. Ada juga yang ada semacam ekstrakuler misalnya kan. Jadi itu semua yang ada dari yang dapat dari guru saya itu praktekkan kepada santri-santri saya itu. Riyadhahnya Sidi mungkin. Kalau riyadhah barangkali saya juga ikut ke guru yang di Sidogiri. Jadi yang diharuskan itu ya sholat berjamaah. Tidak usah puasa, tidak usah apa, yang penting sholat berjamaah. Karena guru-guru kami di Sidogiri kan begitu kan. Kalau puasa tidak usah puasa, yang penting mulazamatul mutalaah wal jamaah. Betul. Jadi riyadhahnya Kiai Fahri ya ikhwan, tidak ada riyadhah yang lain yang puasa atau tidak makan. Enggak, beliau makan sebagaimana biasa. Makan doyan makan beliau di luar biasa. Saya sendiri jarang-jarang puasa Ustaz. Jarang puasa sini. Tidak usah dikasih tahu gitu. Pakai aurat juga jarang gitu. Ya cuma itu. Berarti beliau murni mengikuti kepada gurunya. Betul, tapi yang saya rasakan itu sebenarnya bukan dari metode, tapi dari barokah guru. Kalau metode, biarpun metode macam apa, sebaik apapun, kalau tidak ada barokah dari guru itu tidak akan jalan juga. Betul. Yang saya rasakan itu Masya Allah, barokah dari guru. Makanya saya itu senang kalau datang guru-guru, apa itu yang guru langsung atau juga yang tidak langsung. Saya itu pasti akomodir saya kalau datang dari mana saja. Seperti sekarang ada Masya Allah. Ya berarti beliau ini ya ikhwan tirakatnya ya udah biasa-biasa saja. Beliau itu tirakatnya riyadhahnya persis dengan apa yang disampaikan oleh gurunya yaitu Sidogiri. Yaitu Sidogiri itu tirakatnya mulazamatul mutalaah, sering belajar dan jamaah. Ini tirakatnya Sidogiri dan beliau praktekkan di sini dan alhamdulillah berkembang luar biasa pesantrennya beliau. Mudah-mudahan beliau terus diberikan panjang umur oleh Allah dalam mendidik santri-santrinya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya Sidi, apakah ada wirid khusus saat mendidik? Ada aurat khasah mungkin, kalau di sana itu kan ada Ratibul Haddad, kemudian ada wirid ini atau thariqah Sidi. Ya, kalau seperti itu juga saya terapkan juga yang dari guru saya juga. Kalau guru saya ada yang biasanya sehabis maghrib itu ada selawat ya kan. Selawat mungkin ada selawat khas Sallallahu alaihi Muhammad itu saja. Biasa-biasa aja sih dia. Ya biasa-biasa. Berapa kali itu sih? Karena kalau saya itu tidak seperti beliau-beliau yang sudah istiqomah menghadap Allah. Kalau mereka cukup kepada santri-santrinya setiap hari sehari semalam itu kan cuma habis maghrib. Tapi kalau seperti saya harus setiap sholat itu ya setiap sholat sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? 100 kali. 100 kali. Yaitu santri Ustaz. Itu
Saya kadang-kadang ada di jalan itu. Banyaknya di jalan Siti ya. Iya, kalau santrinya seperti itu. Kalau Dan saya ini, sendiri. iya, dan ini Masya Allah nih Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya memang mungkin di mata mereka remeh sih, tapi ini kalau memang betul-betul diamalkan, Masya Allah ini Siti. Saya dengar itu di Lirboyo itu tirakannya cuma itu salawat Sallallahu Alaihi Muhammad 100 kali sampai juga sama. iya di Lirboyo. Setiap waktu juga. Setiap malamnya dauhnya sebagian teman-teman sebagian para masyayikh itu di Lirboyo itu tirakannya cuma salawat Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali untuk santri. Jadi ada yang remeh menurut kita tapi itu agung kalau diistiqomahkan sih. Kadang kan kadang kan kita minta amalan yang wow itu sih, minta amalan yang tidak diberikan kepada orang lain. Tapi kan ini yang biasa-biasa saja, yang penting istiqomah, yakin insya Allah akan menjadi. Sebenarnya yang dibiasakan itu karena memang sudah wow itu. Yang dibiasakan karena sudah wow itu. Karena ini kan sanatnya itu dari guru gitu kan. Nah itunya yang jadi wow. Sebaliknya sekalipun amalan macam apa panjang-panjang tapi tidak nyambung sanatnya sama guru, itu mungkin tidak seberapa artinya. Keberkahannya kurang ya, sih keberkahannya. Jadi sebenarnya wirid itu memang harus ada ittisal, ada sambungan sanad kepada guru. Makanya saya itu lebih mengedepankan barokah daripada metode, daripada segalanya lah. Lebih lebih mengedepankan barokah. Termasuk juga kan saya juga ikut dari Sidogiri itu kan. Sidogiri kan tidak menerima bantuan pemerintah. Tidak menerima bantuan. Jadi saya itu dari sekian banyak ma'had saya itu, itu tidak ada yang dapat bantuan. Bukan karena berarti tidak, murni dari antum Siti, mahdoh. Ya dari swadaya. Kalaupun ada dari saya itu ya, tapi ya dengan berputarnya waktu, tapi alhamdulillah juga ada juga bisa juga menjalankan kegiatan-kegiatan di dalam. Jadi beliau ini Masya Allah memang tidak menerima bantuan pemerintah ya ikhwan. Artinya memang beliau dari swadaya masyarakat. Masya Allah beliau berarti bisa menarik hati masyarakat kepada beliau sendiri. Saya itu tertarik kepada dauhnya Gus Nawawi ini bukan tidak mau, tapi ingin menjadi rakyat yang baik. Ingin jadi rakyat yang baik yang tidak menyusahkan pemerintah. Tapi kalau bisa itu menyumbang pemerintah. Oh iya. Itu Mas Dinawi Sadullah yang bicara. Iya. Artinya kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat, bukan kita yang dibantu oleh pemerintah, tapi kita membantu pemerintah. Sebisa mungkin tidak memberatkan pemerintah, tapi setidaknya meringankan bebannya pemerintah. Lebih-lebih saat ini itu utangnya pemerintah luar biasa. Triliunan sih. Ya itu kok terlalu banyak seperti itu ya, mungkin karena ya terlalu banyak yang harus dibantu. Tapi katanya kan ada yang ingin membayar sih. Kiai Mama Gufar itu kan saya siap menanggung hutang pemerintah lagi sini. Allahu a'lam. Ya kalau saya tidak sampai ke sana, cuma bisanya ya itu sedikit-sedikit. Kalau memang itu memang hak sih, anak bangga sekali sih sebagai orang warga Indonesia. Ternyata masih ada orang yang memang membantu hutang pemerintah. Paling tidak ya tidak memberi beban lagi kepada pemerintah. Pemerintah sekarang cukup beratus kan. Iya, beratus. Kalau saya masih minta lagi, saya juga ikut minta, itu semakin berat lagi nanti. Insya Allah. Ini berat apanya ini? Berat tanggungannya di akhirat nanti. Kan dihisap semuanya itu sih. Ada hisap. Iya, dan hisapannya mungkin lebih lama daripada hisapannya kita. Mungkin. Tapi mudah-mudahan Allah semua mudahkan hisapnya. Amin. Kita, pemerintah dan semuanya Allah mudahkan hisapnya. Amin. Terakhir sini mungkin cara agar istri yang pertama itu ridho kepada kita sini agar kita kawin lagi gimana? Dengar antum itu katanya istri sampai 4 sampai betul itu. Iya sekarang 3. Tinggal 3. Jadi kalau yang itu fitnah itu. Yang benar itu ya atau yang ada yang bilang. Apa memang ada di luar sini?
kalau saya istri itu enggak di luar. Nah, kalau di luar saya enggak mau. Jadi harus sama, resmi. harus di satu atap, harus satu atap. Kalau tidak satu atap enggak mau, karena saya harus menjangkau keluarga masing-masing. Jadi saya itu inginnya ya tidak menambah beban, tapi mengurangi beban. Jadi yang satu ada di dapur, yang satu Oh, masya Allah, melayani tamu, yang satu melayani saya itu. Masya Allah. Oh gitu sih dia. Iya. Sudah dibagi Sudah soalnya. bagi-bagi. Jadi Yang undangan sudah ada. Yang kalau ada di luar kan, itu kan nambah beban. Ustaz. Oh iya. Nambah beban itu. Allah. Ini kan mengurangi beban saya. Ya. Jadi saya itu banyak yang melayani. Masya Allah. Bukan di dunia ya, wal akhirah. Allah. Nabi Daud itu kan as'aluka zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirah. Tapi sebaliknya, na'udzubika min zaujatin tusyayyibuni qabla waqtil masyib. Doanya Nabi Daud. Iya. Mohon selamat dari mendapatkan istri yang mengubankan kami sebelum sampai pada waktunya uban. Ini ancaman bagi istri yang kasar, yang suka marah-marah sih dia. Iya. Artinya kepada suami itu harus menerima apa adanya, jangan marah-marah, yaitu menerima keadaan suami. Kalau suaminya mampunya 50 sehari ya 50. Kan kadang kan ada istri yang ngomel sedih. Kalau karena suami itu memberi uang mungkin 10.000 setiap hari, kemudian istri marah-marah. Artinya ketepatan kalau yang punya saya itu tidak begitu, Ustaz. Tapi apa yang saya mau itu yang dilayani. Walaupun saya tidak membahasakan seperti ini, saya beristri itu sebenarnya bukan saya minta, Ustaz. Iya. Iya, tapi ditawarkan. Bagaimana sama kalau istrinya ini? atau masyarakat? Sama istri. Yang pertama sih. Iya, yang pertama. Allah. Setelah ada yang kedua dengan yang kedua juga. Gitu. Allah. Setelah ada yang ketiga, sekarang lagi mencari, Ustaz. Allah. Mudah-mudahan Ustaz ini yang bisa nyumbang. Amin. Sumbangan istri ya. Sumbangan istri. Ini Itu insya Allah amal jariah juga. Karena kan punya anak nanti kan. Anaknya jadi amal jariah. Jadi kalau kita ini yang biasa ini sumbangan uang, ini sumbangan istri kepada kita. Menjadi sedekah jariah ini. Iya. Jadi kalau sedekah jariah itu masih sulit, Ustaz. Tapi kalau waladin sholihin yad'ulahu itu insya Allah itu bisa mungkin. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan katsira Sidi. Dan doanya juga kepada kita Sidi, dan juga di channel YouTube Dora Madinah Sidi. Mudah-mudahan barokah Sidi. Amin. Doa kepada saya sendiri Sidi, mudah-mudahan saya terus bisa mengembangkan dakwah Rasulullah itu. Enggak ada lain. Amin. Mungkin antum nanti bisa mencarikan. Oh, insyaallah. Itu kan bisa barter. Kerebak kene kita kota kene. Allah. Ini tujuan saya sedih seperti ini. Enggak ada lain, dakwah dari luar. Tujuannya ingin membahagiakan hati Rasulullah. Betul. Itu harus sekarang, baik. Zaman fitnah yang sekarang luar biasa sih. Harus juga mengimbangi sebagaimana antum yang sampaikan barusan. Terima kasih banyak Sidi. Sama-sama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Ya Rabb, antum fi taatillah wa sunnati Rasulillah. Allah lancarkan rezeki antum, rezeki yang halal, yang barokah, yang datang dari haitsu la yahtasib. Auladukum samanya sholihin sholihat. Yufarrih qalban Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran barakallahu fiik. Mungkin sampai di sini kita tutup Ramadan. Mudah-mudahan menjadi tamat kepada kita semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.